Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Baik, wabarakatuh. kami dari kelompok 3 di mata kuliah Perencanaan Kota akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai 8 elemen yang berasal dari teori Hamid Shirvani. Nah, sebelum melangkah jauh lebih dalam, izinkan kami untuk memperkenalkan kami. Terdiri dari 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Yasin Alansar. Yang kedua, Andi Febriani. Yang ketiga, ada Ediansa Fitri. Yang keempat, ada Anis Fitratunisa. Yang kelima, ada Fitra Nugraha. Dan yang keenam, ada William Dion. Nah, sebelum kami masuk ke untuk membahas elemen, izinkan kami untuk mengantar dari sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kota perlu dirancang. Nah, kota pada hakikatnya perlu dirancang bertujuan untuk mewujudkan proses ruang kota yang berkualitas tinggi, dilihat dari kemampuan ruang tersebut, kemudian membentuk pola hidup masyarakat urban yang sehat. Nah, berbicara mengenai elemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari dua pengertian. Yang pertama adalah elemen itu merupakan sebuah zat sederhana yang bersifat tunggal yang dianggap sebagai komposisi bahan alam semesta seperti air, tanah, udara, dan api. Yang kedua, elemen merupakan bagian yang terpenting atau yang dibutuhkan dari keseluruhan yang lebih besar. Oke, baik. Kita masuk pada 8 elemen teori Hamid Shirvani di tahun 1985. Yang pertama itu ada tata guna lahan. Yang kedua ada bentuk dan massa bangunan. Yang ketiga ada sirkulasi dan parkir, ruang terbuka, area pedestrian, penanda, pendukung kegiatan, dan yang terakhir adalah preservasi. Nah, kita masuk di elemen yang pertama, yaitu tata guna lahan. Di mana berbicara mengenai tata guna lahan, bila kita bercermin atau melihat atau mengingat-ingat di masa lalu mengenai tata guna lahan ini cukup sulit di masa lalu. Kenapa? Karena pada dasarnya dahulu itu hanya terdapat satu kawasan saja. Namun seiringnya waktu berjalan, masa sekarang kawasan-kawasan sudah banyak jenisnya. Nah, di masa depan berbicara mengenai tata guna lahan itu ada sebuah tantangan bagaimana caranya di sebuah kawasan itu bisa aktif selama 24 jam atau bisa diterapkan yang namanya prinsip atau konsep mixed use. Nah, tata guna lahan di suatu kawasan harus mengikuti sistematika yang terdiri dari tipe penggunaan yang diizinkan dalam suatu area, hubungan fungsi kota, kemudian jumlah maksimum lantai, skala, dan perkembangan kota sebagai pendorong perkembangan pada kawasan yang lebih spesifik. Baik, tata guna lahan ini pada dasarnya merupakan rancangan 2 dimensi berupa denah peruntukan lahan sebuah kota, di mana ruang-ruang 3 dimensi atau bangunan yang akan dibangun di tempat sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Baik, kita masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu di kawasan perdagangan, tepatnya di Jalan Gajah Mada. Berdasarkan RDTR Kota Palu, di Kecamatan Palu Barat, Kelurahan Ujuna, salah satu tata guna lahannya itu sebagai kawasan perdagangan, yaitu terletak di Jalan Gajah Mada, yang bisa dikategorikan atau masuk sebagai kompleks pertokoan yang bersifat linier atau mengikuti arah jalan. Nah, ketika dilakukan survei kelompok, kami mendapatkan bahwa
dari hasil observasi yang kami lakukan itu didapatkan tata guna lahan yang ada di Kelurahan Ucuna, khususnya khususnya di Jalan Gajah Mada ini sudah sesuai dengan RDTR dengan peruntukan sebagai kompleks pertokoan linier. Adapun kawasan pendukung seperti kawasan permukiman tepat berada di belakang toko-toko yang ada di Jalan Gajah Mada ini. Untuk sarana pendukungnya berada di jalan sebelah, yaitu Jalan Sungai Lewara, seperti kios-kios dan masjid. Nah, untuk kawasan yang kedua, studi kasus yang kedua, yaitu kawasan perkantoran di Jalan Samratulangi. Nah, berdasarkan RDTR Kota Palu, di Jalan Samratulangi masuk sebagai atau masuk di dalam wilayah Kelurahan Besusu Barat, yang mana salah satu tata guna lahannya adalah sebagai kawasan perkantoran. Nah, kawasan perkantoran yang ada di Jalan Samratulangi ini merupakan perkantoran pemerintah tingkat kota. Nah, bila dilakukan atau setelah dilakukan observasi langsung di lokasi, kami sebagai kelompok mendapatkan bahwa tata guna lahan khusus perkantoran yang ada di Jalan Samratulangi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau regulasi. Nah, untuk sarana pendukung yaitu terdapat sarana perdagangan seperti rumah makan, di mana rumah makan ini bisa menjadi tempat untuk beristirahat para pegawai kantor. Kemudian selain rumah makan ada sebuah kios juga di sana, dan untuk kawasan pendukungnya hampir sama seperti di Jalan Gajah Mada tadi, kawasan permukimannya tepat berada di belakang kantor yang ada di Jalan Samratulangi ini. Kemudian selain sarana pendukungnya ada perdagangan, di Jalan Samratulangi juga terdapat sarana pendukung yaitu masjid. Satu buah masjid. Letaknya sedikit dekat dengan perbatasan antara Jalan Samratulangi dan Jalan Yosudarso. Nah, selanjutnya kita masuk pada studi kasus yang ketiga, yaitu kawasan perkantoran yang ada di Jalan RA Kartini. Nah, berdasarkan rencana detail tata ruang di Kota Palu, Kecamatan Palu Timur, tepatnya Kelurahan Lolu Selatan, salah satu tata guna lahannya ini yaitu sebagai kawasan perkantoran. Perkantoran yang ada di Jalan Kartini ini merupakan perkantoran pemerintah. Bisa dilihat pada gambar, Jalan Kartini cukup panjang, mulai dari area atas yaitu Jalan Muhammad Yamin atau jalur 2 sampai di bawah yaitu Jalan Mongin Sidi. Nah, setelah dilakukan observasi lapangan, didapatkan bahwa hasil fakta lapangan yang kami dapat, kondisi di sana sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau RDTR. Adapun sarana pendukung yang ada di Jalan Gajah Mada, di Jalan RA Kartini ini, yaitu sarana perdagangan. Hampir sama yang ada di Jalan Samratulangi tadi, seperti rumah makan dan kios-kios yang berada tepat di samping Jalan Kartini, yaitu Jalan Gunung Nokilalaki. Untuk kawasan pendukungnya yaitu kawasan perumahan. Kawasan perumahan yang ada di Jalan Kartini ini merupakan tempat untuk masyarakat transmigrasi atau biasa disebut kompleks transmigrasi. Nah, yang lebih unggul, yang lebih mengunggulkan di Jalan RA Kartini ini sudah mulai menerapkan konsep mixed use, walaupun belum
belum maksimal, namun kios-kios yang ada di sana sudah mulai membuat kawasan di Jalan RA Kartini ini hidup hampir 24 jam. Baik, kita masuk pada elemen yang kedua, yaitu bentuk dan masa bangunan. Untuk bentuk dan masa bangunan, saya persilakan kepada Saudari Dian. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memaparkan bagian bentuk dan masa bangunan. Building form atau Massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan masa-masa bangunan yang ada dan dapat membentuk suatu kota, serta bagaimana hubungan antar masa yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antara masa seperti ketinggian bangunan, pengaturan masa bangunan, dan lain-lain harus diperhatikan, sehingga ruang yang terbentuk teratur, mempunyai garis langit yang dinamis, serta menghindari adanya lost space atau ruang yang tidak terpakai. Berikut adalah Kelurahan Ujuna, Jalan Gajah Mada. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada kawasan perdagangan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Ujuna, merupakan tempat perdagangan yang cepat berkembang atau bisa disebut sebagai kawasan bersejarah, di mana memiliki skala 59,5 hektar, sedangkan untuk ketinggian bangunan komersial di Jalan Gajah Mada berkisar 1-10 lantai dengan tinggi maksimum yaitu 40 meter dari lantai dasar, serta jarak terhadap garis sempadan bangunannya mengikuti space dan keteraturan bangunan, serta keserasian wajah lingkungan. Yang kedua yaitu Kelurahan Besusu Barat. Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan kelompok di kawasan perkantoran, tepatnya di Jalan Samratulangi, memiliki sirkulasi serta kerapatan pada bangunannya yang dimana mendukung tampilan bangunan, seperti pada gambar di atas. Adapun ketinggian bangunan bisa dikatakan sudah cukup baik dan sangat tertata. Kelurahan Lolu Selatan di Jalan RA Kartini. Berdasarkan hasil observasi lapangan kelompok kami, kawasan perkantoran tepatnya di Jalan RA Kartini, Kelurahan Lolu Selatan, memiliki sirkulasi serta kerapatan pada bangunannya, di mana mendukung tampilan dan konfigurasi pada bangunan. Adapun ketinggian bangunan bisa dikatakan sudah cukup baik, dan jarak terhadap garis sempadan bangunannya juga mengikuti space dengan keteraturan bangunan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk pada elemen yang ketiga, yaitu sirkulasi dan parkir. Untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada Saudari Anis Fitratunisa untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya sirkulasi dan parkir. Sirkulasi merupakan elemen penting bagi pembentukan struktur lingkungan kota karena sirkulasi dapat membagi, mengarahkan, dan mengontrol pola aktivitas. Dalam skala mikro, kawasan dan ruang unsur-unsur sirkulasi meliputi pencapaian terhadap suatu objek, bentuk jalan masuk, konfigurasi bentuk jalan, hubungan antar ruang dengan jalan, serta bentuk ruang sirkulasi. Unsur-unsur sirkulasi ini harus dipertimbangkan dalam penataan kawasan. Next. Untuk studi kasus yang pertama di Kota Palu, untuk lebih spesifiknya yaitu di Pasar Impres, Palu Barat. Jika melihat secara umum, kondisi parkir di Kota Palu ini belum tertata rapi. Nah, serta belum optimalnya cara pengelolaan parkir seperti banyaknya badan jalan yang berkurang karena parkir dan minimnya kebutuhan ruang parkir. Hal ini dapat berujung pada kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu.
dan masih adanya tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan. Pasar Impres Manonda yang didirikan di kelurahan tersebut merupakan pasar terpadat dan terbesar yang ada di Kota Palu dan mudah dijangkau oleh penduduk kota maupun luar kota. Sementara posisi keberadaan Pasar Impres Manonda itu sendiri berada di persimpangan Jalan Kenduri, Jalan Bayam, Jalan Kacang Panjang, dan Jalan Labu, tepatnya di Kelurahan Kamunji, Palu Barat. Kawasan parkirnya berada di bagian luar pasar atau sepanjang ruas jalan yang mengelilingi pasar tersebut. Biasanya berada di tepi atau di depan ruko yang ada di bagian luarnya. Meski memakan sedikit bahu jalan, namun hal ini biasanya tidak menyebabkan kemacetan. Namun, ada beberapa pedagang yang menjual dagangannya di atas mobil yang sedang terparkir dan membuat kerumunan pembeli. Hal inilah yang membuat kemacetan terjadi di area tersebut. Untuk sirkulasinya, pada kawasan ini masyarakat bisa masuk melewati jalan mana saja yang mengelilingi pasar tersebut, juga keluar melalui jalan yang telah dilewati sebelumnya. Sirkulasi di kawasan ini dapat dikatakan memiliki pola sirkulasi campuran. Selanjutnya. Untuk selanjutnya di Kota Makassar, yaitu di Bandara Udara Sultan Hasanuddin. Seiring dengan begitu besarnya peran Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, maka fasilitas pelayanannya juga harus mendukung dengan maksimal. Tempat parkir dan sistem peraturan perparkiran adalah komponen penting dan tidak dapat dipisahkan dalam pelayanan sebuah fasilitas umum. Keberadaan sistem parkir yang baik akan mendukung fasilitas umum yang digunakan oleh banyak pihak. Untuk kawasan parkir di bandara ini telah terdapat pembeda antara kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan bus yang disediakan oleh pihak bandara. Masing-masing kawasan parkir telah memenuhi standar dan tidak menyebabkan bahu jalan termakan dan menyebabkan kemacetan. Namun demikian, penambahan parkir dengan tempat duduk di sekitarnya untuk penyandang disabilitas disarankan untuk diadakan di kawasan ini. Sirkulasi pergerakan dengan menggunakan pola sirkulasi campuran sangat cocok untuk area Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin ini, karena area parkir yang sistematis dengan tujuan memarkir masuk menuju drop zone, dari drop zone menuju area parkir, dan keluar area parkir. Selanjutnya di Kota Surabaya, yakni di Mall Pakuwon. Super Mall Indah adalah sebuah kompleks bangunan superblok yang terletak di Jalan Puncak Indah Lontar 2 Surabaya. Saat ini di bawah PT Pakuwon Group sebagai pengembang, sedang melakukan pembangunan untuk Super Mall Mansion, Ritz Mansion, yang terdiri dari 4 tower yang difungsikan untuk hotel, apartemen, dan sebuah new mall yang merupakan lanjutan dari proyek sebelumnya yang sudah beroperasi, yaitu Super Mall dan Pakuwon Trade Center. Berdasarkan pengamatan pada gambar, pola parkir mobil di Supermall Pakuwon ini adalah sudut 90 derajat dan juga pola parkir motornya menggunakan sudut 90 derajat. Untuk area parkir sendiri disediakan area parkir di dalam gedung atau di basement dan juga di area luar di ruang terbuka. Untuk sirkulasinya menggunakan sirkulasi campuran sistematis karena memiliki banyak pintu masuk di masing-masing bloknya, sehingga dapat masuk ke dalam pintu sesuai tujuannya dan keluar melalui pintu keluar yang telah diberi petunjuk pada jalan keluarnya masing-masing. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk pada elemen yang keempat, yaitu ruang terbuka. Kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Welem. Pada Welem, saya persilakan. Baik, kita masuk ke elemen keempat. Elemen keempat tersebut adalah ruang terbuka atau open space. Berbicara tentang ruang terbuka, open space, selalu menyangkut tentang landscape. Elemen landscape sendiri terdiri dari elemen keras dan elemen lunak. Elemen keras hard space seperti jalan, trotoar, patung, dan lainnya. Serta elemen lunak soft space berupa tanaman dan air. Ruang terbuka biasa berupa lapangan, jalan,
sungai, greenbelt, taman, dan lainnya. Elemen ini adalah penyeimbang dari area terbangun, bersifat terbuka dan berkaitan dengan tatanan landscape. Next. Berikut kita masuk ke studi kasusnya. Kita mengambil lapangan Fatulemo, lapangan Karebosi, dan Taman Bangkul. Lapangan Fatulemo sendiri berada di Kota Palu, merupakan salah satu ruang terbuka yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan, rumput, dan beberapa kontainer sebagai lapak modern dan beberapa fasilitas sarana olahraga yang telah disiapkan oleh pemerintah setempat. Hal ini dikarenakan padatnya kawasan Kota Palu. Ruang terbuka di kawasan ini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat untuk berinteraksi bersama keluarga dan juga sebagai tempat olahraga di alam terbuka. Next, berikut kita masuk ke lapangan Karebosi. Lapangan Karebosi merupakan salah satu ruang terbuka yang berada di Kota Makassar. Lapangan Karebosi sendiri merupakan lapangan atau taman terbesar yang dimiliki Kota Makassar. Taman tersebut terdapat beragam fasilitas, baik dari sarana olahraga, dari pusat perbelanjaan, dan sarana rekreasi. Lapangan Karebosi sendiri ditumbuhi oleh banyak pepohonan, bunga-bunga, dan beberapa lapak modern yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan padatnya kawasan di Kota Makassar. Ruang terbuka di kawasan ini sering dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat berinteraksi bersama teman-teman, keluarga, dan juga sebagai tempat untuk berolahraga. Yang berikutnya, Taman Bangkul. Taman Bangkul sendiri berada di Kota Surabaya. Salah satu ruang terbuka yang ada di Surabaya, yang berada di pusat kota. Taman ini memiliki keistimewaan tersendiri bagi masyarakat Surabaya. Ada beberapa fasilitas yang tersedia di taman ini, seperti air minum gratis bagi semua pengunjung, taman bermain anak, skateboard track atau arena skate, jogging track, zona akses internet atau wifi gratis, hingga air mancur. Suasana taman ini sudah pasti sejuk dan tenang sehingga sering dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan. Poin berikutnya, area pedestrian. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk pada area pedestrian. Nah, kali ini akan dibawakan oleh Fitra Nugraha. Kepada Fitra, saya persilakan. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada elemen yang kelima, yakni pedestrian. Baik, berdasarkan teori menurut Sirvani, bahwa salah satu elemennya yaitu adalah pedestrian, yang mana pedestrian ini adalah jalan bagi para pejalan kaki, yang merupakan elemen yang penting dalam perencanaan kota, yang mana pedestrian ini diwujudkan sebagai elemen kenyamanan dan pendukung, yakni kenyamanan bagi para pejalan kaki dan juga elemen pendukung bagi para penjual eceran, serta kehidupan di ruang-ruang kota. Nah, sistem jalur pedestrian dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan dalam suatu kota, memperindah lingkungan dengan skala manusia, dan juga membentuk aktivitas pedagang eceran, serta memperbaiki kualitas udara. Dalam perancangan jalur pedestrian, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan. Ya, yang pertama yaitu keseimbangan antara jumlah pejalan kaki dan pemakai jalan, serta keseimbangan antara penggunaan jalur pedestrian guna mendukung ruang-ruang umum yang ada. Kemudian faktor lain yang perlu diperhatikan adalah keselamatan dan ketersediaan ruang yang cukup bagi para pejalan kaki. Nah, kemudian kita masuk pada contoh kasus. Next. Nah, yang mana kelompok kami
mengambil studi kasus yang pertama itu di Kota Palu, yang spesifiknya berada di pedestrian Jalan Dr. Sutomo. Nah, pedestrian ini berada di sepanjang koridor Jalan Dr. Sutomo, yang mana pedestrian ini sangat berguna untuk elemen kenyamanan bagi para pejalan kaki yang berjalan melewati area tersebut, dan juga pedestrian ini sebagai elemen pendukung bagi para penjual eceran yang berjualan di area pedestrian tersebut. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa terdapat tempat duduk yang mana dengan adanya tempat duduk yang disediakan, ini menambah kenyamanan bagi para pejalan kaki, seperti anak-anak sekolah yang mereka telah pulang dari sekolah, yang mana mereka ingin istirahat sejenak sambil menunggu penjemput mereka. Nah, tidak hanya para pejalan kaki, tetapi banyak para pengendara motor atau mobil yang sering beristirahat di tempat duduk tersebut, seperti kebanyakan para pekerja ojol atau ojek online, yang mana mereka ini sering mangkal di area pedestrian tersebut. Adanya rasa nyaman di area pedestrian tersebut bertambah, ini dikarenakan pada area tersebut boleh dikatakan bersih. Kemudian banyaknya pepohonan yang rindang tumbuh di sisi kiri dan kanan sepanjang jalan Dr. Sutomo tersebut, sehingga jalan pada pedestrian tersebut menjadi teduh. Kemudian next. Nah, selanjutnya studi kasus yang kedua berada di Kota Makassar, yang spesifiknya berada di pedestrian Bunda Rata, Jalan Penghibur, yang mana semakin banyak daerah yang terus memperbaiki pedestriannya, salah satunya adalah di Kota Makassar. Perbaikan ini ditujukan untuk memberikan kenyamanan bagi para pejalan kaki yang melintas di atasnya. Pedestrian Bunda Rata, Jalan Penghibur ini adalah salah satu contohnya. Pedestrian ini dibuat tidak seperti pedestrian atau trotoar lain pada umumnya, dikarenakan adanya bebatuan yang digunakan berbentuk lingkaran dengan berbagai macam warna yang disusun secara rapi sehingga terlihat menarik. Tidak hanya itu, terdapat juga ukiran pada bebatuan tersebut yang berisikan nama pahlawan terdahulu yang berasal dari Kota Makassar. Nah, dengan harapan adanya ukiran ini, masyarakat lokal maupun wisatawan yang bersantai di area ini dapat mengenal nama-nama pahlawan tersebut dan mengingat jasa mereka. Nah, kemudian pedestrian ini juga agak luas, dibuat agak luas untuk memberikan ruang bagi para pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya. Warga dari beberapa kecamatan yang ada di sekitar area tersebut, ini diberikan izin untuk berjualan souvenir khas Makassar. Dengan begitu, wisatawan yang melintas tidak perlu mencari tempat lain untuk membeli souvenir dan warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan. Nah, untuk pejalan kaki yang merasa lelah, ini pedestrian tersebut disediakan juga tempat duduk. Dapat lihat pada gambar bahwa tempat duduk tersebut berupa lingkaran berwarna-warni yang ada di beberapa titik. Nah, selain itu, di beberapa wilayah, pedestrian ini juga disediakan mainan anak-anak seperti perosotan. Jadi, untuk orang tua atau warga yang memiliki anak-anak bisa mengajaknya bermain dan bersantai di pedestrian ini. Kemudian next. Nah, kemudian studi kasus yang ketiga yaitu berada di Kota Surabaya, yang spesifiknya berada pada pedestrian Jalan Embong Malang, yang mana salah satu jalur pedestrian yang telah dibangun di Kota Surabaya adalah jalur pedestrian yang ada di Jalan Embong Malang tersebut. Nah, jalur pedestrian ini merupakan desain baru pedestrian di Surabaya. Memiliki lebar 3 meter dan menggunakan keramik warna-warni untuk memperindah jalur pedestrian tersebut. Nah, jalur pedestrian di Surabaya ini dikonsep dengan memperhatikan berbagai pertimbangan, yang mana desain jalur pedestrian dibuat landai, kemudian keramik khusus dengan permukaan kasar dan memiliki kekerasan kelas 1. Terdapat juga keramik yang berulir atau keramik bertanda khusus, sehingga pedestrian ini ramah bagi kaum difabel. Nah, kemudian jalur pedestrian ini sering dimanfaatkan oleh berbagai komunitas masyarakat
sebagai tempat berkumpul, yang mana jalur pedestrian tersebut ditanami juga pepohonan yang rindang sehingga nyaman digunakan sebagai tempat bersosialisasi antar warga. Yang tidak kalah penting dalam pembangunan jalur pedestrian ini adalah sistem drainasenya, yang mana sistem drainase ini berfungsi sebagai saluran air sehingga tidak terjadi genangan air di jalan maupun di jalur pedestrian tersebut. Nah, untuk mendukung sistem drainase di jalur pedestrian ini dengan menggunakan komponen drainase berupa green manhole atau manhole cover, yakni dalam bahasa Indonesia adalah penutup aliran got. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk pada elemen yang keenam dari teori Sirvani. Yang keenam adalah elemen penanda, di mana akan dibawakan oleh saudara Willem. Pada Willem, persilakan. Berikut kita masuk ke elemen yang keenam, yaitu penanda atau signage. Penanda atau signage Long Beach Design Guidelines membagi komunitas rambu-rambu tanda menjadi dua bagian, yaitu langsung dan tidak langsung. Tanda-tanda advertensi menjadi elemen visual yang semakin penting di perkotaan. Dari segi perancangan kota, kualitas rancangan dan ukuran advertensi pribadi harus diatur untuk membentuk kesesuaian, mengurangi pengaruh visual yang negatif, mengurangi kecelakaan dan persaingan dengan rambu-rambu lalu lintas yang umum diperlukan. Berikut kita masuk ke contoh kasusnya. Next. Yang pertama di Jalan Muhammad Yamin dan Dewi Sartika, Kota Palu. Papan penanda pada perbatasan jalan antara Muhammad Yamin dan Dewi Sartika mayoritasnya sebagai media promosi dari masing-masing bangunan. Penempatan papan tidak teratur, ukuran dari masing-masing papan penanda memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga memiliki kualitas yang kurang bagus. Aturan yang belum muncul yaitu tata penempatan papan penanda serta ukuran sehingga menjadikan papan penanda bermunculan dengan tidak terkontrol. Terdapat pemasangan papan penanda yang menempel dengan dinding bangunan dan ada juga yang melintang dengan dinding bangunan. Teman-teman dapat melihat di gambar. Next. Jalan Arwepala yang berada di Kota Makassar. Papan penanda atau signage di Makassar cukup baik, hanya saja tidak didesain agar lebih baik dengan mengatur jarak dan ukuran sehingga bisa menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan kendaraan. Petunjuk arah di Makassar juga cukup baik, namun masih terdapat rambu-rambu lalu lintas yang ditempatkan pada posisi yang tidak pas, sehingga pengendara tidak dapat rambu dengan jelas. Dibutuhkan penempatan rambu atau petunjuk arah yang baik yang bisa memberikan informasi pengendara dengan jelas dan tidak menimbulkan pengaruh negatif dan tidak mengganggu lalu lintas. Next. Jenderal Basuki Rahmat di Kota Surabaya. Penanda yang paling dirasakan berdasarkan ketinggiannya di blok ini adalah Tunjangan Plaza 5. Tunjangan Plaza 5 sendiri merupakan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Surabaya. Ketinggiannya sudah mengikuti arahan tatanan perencanaan tunjangan dengan ketinggian lebih dari 30 lantai. Penanda makro ini membuat tunjangan menjadi salah satu blok yang paling berpengaruh dan membentuk karakter Kota Surabaya secara visual garis langit. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kita masuk pada elemen yang ketujuh, yaitu pendukung kegiatan. Untuk pendukung kegiatan ini akan kembali dibawakan oleh saudari Dian Safitri. Kepada Dian, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan memaparkan bagian pendukung kegiatan. Aktivitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi, dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan, dan kegiatan pendukungnya.
Aktivitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian atau plaza, tetapi juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktivitas, meliputi segala fungsi dan aktivitas yang memperkuat ruang terbuka publik, karena aktivitas dan ruang fisik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktivitas tidak hanya berupa sarana pendukung jalur pejalan kaki atau plaza, tapi juga mempertimbangkan guna dan fungsi elemen kota yang dapat membangkitkan aktivitas seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, alun-alun, dan sebagainya. Berikut adalah contoh kawasan dari pendukung kegiatan. Next. Yang pertama yaitu Kota Makassar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan. Aktivitas support di kawasan Makassar, di Kota Makassar, dapat kita lihat pada kawasan pendidikan yang di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepatnya kawasan sekitar Universitas Hasanuddin. Bisa kita lihat aktivitas pendukung yang ada di sekitar kampus Universitas Hasanuddin itu diantaranya seperti kafe, toko top mode, kios sesean, toko penjual ATK, dan lain-lain. Next. Kota kedua yaitu Kota Palu, tepatnya di Jalan Sis Al-Jufri. Dapat kita lihat aktivitas support di kawasan wisata religi Al-Herat, tepatnya di Jalan Sis Al-Jufri, memiliki aktivitas pendukung seperti Plaza Palu, warung makan, pusat oleh-oleh, dan lain-lain. Next. Kota yang ketiga yaitu Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Aktivitas support di Kota Surabaya dapat dilihat dari kawasan pendidikan di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di UIT Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Adapun pendukung aktivitas yang ada seperti toko penjual ATK, warung makan atau kantin, dan lain-lain. Selanjutnya, saya kembalikan kepada teman saya. Baik, kita masuk pada elemen yang terakhir, yaitu preservasi. Di mana preservasi ini akan dibawakan oleh saudari Andi Febriani. Kepada Andi Febriani, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan mengenai elemen ke-8, yaitu preservasi atau pemeliharaan. Nah, konsep tentang pemeliharaan kota sendiri yaitu memperhatikan beberapa aspek kota, yaitu antara lain bangunan-bangunan tunggal, struktur dan gaya arsitekturnya, serta hal-hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur, dan kelayakan bangunan. Nah, preservasi sendiri dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal dan urban place. Nah, manfaat dari adanya preservasi sendiri adalah peningkatan nilai lahan, peningkatan nilai lingkungan, menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial, dan peningkatan pendapatan dari pajak dan retribusi. Oke, next. Baik, untuk elemen ini kami mengambil contoh kasus. Yang pertama yaitu berada di Kota Palu, yaitu Gedung Juang dan Bundaran Hasanuddin Park. Nah, di Kota Palu sendiri terdapat bangunan bersejarah yang terletak di kawasan perdagangan, yaitu Gedung Juang dan Bundaran Hasanuddin Park. Gedung Juang dan Bundaran Hasanuddin Park ini terletak di Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan. Bangunan bersejarah ini terletak di kawasan perdagangan yang ada di Jalan Cempaka. Nah, di kawasan ini terdapat satu bangunan bersejarah dan satu taman atau bundaran yang dapat dilakukan perlindungan dan dijadikan preservasi terhadap fungsi dan keberadaan gedung serta tamannya. Gedung Juang sendiri merupakan saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Keistimewaan dari Gedung Juang ini terletak pada arsitektur bangunan yang khas, di mana pintu dan jendela yang besar, serta tata ruangan yang bergaya khas Belanda, membuat gedung ini terlihat unik dan istimewa. Nah, terdapat juga beberapa foto para pahlawan dan Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya yang terpampang di dalam ruangan ini.
Maka dari itu perlu dilakukan adanya perlindungan serta preservasi terhadap keberadaan dan fungsi Gedung Juang dalam perancangan kota di Kota Palu. Kemudian Bundaran Hasanuddin Park sendiri merupakan salah satu taman yang berada di pusat Kota Palu, sehingga dijadikan sebagai salah satu taman nasional yang ada di Kota Palu. Taman ini merupakan penghubung untuk menuju pusat sentral di Kota Palu, sehingga perlu adanya preservasi dalam melindungi dan melestarikan fungsi keberadaan taman tersebut. Oke, next. Oke, contoh kasus yang kedua yaitu berada di Kota Makassar, yaitu Benteng Fort Rotterdam. Nah, Kota Makassar sendiri menjadi salah satu kota yang menyimpan sejarah peradaban kejayaan Kerajaan Goa pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1500-an. Nah, peninggalan sejarah Kerajaan Goa saat ini adalah tersisa satu, yaitu benteng pertahanan yang masih berdiri kokoh, yaitu Benteng Ujung Pandang atau Benteng Fort Rotterdam yang terletak di tepi pantai sebelah barat Kota Makassar. Kemudian, keberadaan dari Benteng Fort Rotterdam ini menjadi satu-satunya benda peninggalan sejarah dan saksi bisu runtuhnya Kerajaan Goa oleh Belanda. Sehingga hal ini diperlukan perhatian dan upaya pelestarian agar benteng mampu bertahan hingga ratusan tahun dan menjadi media pembelajaran sejarah secara nyata kepada generasi mendatang. Nah, Benteng Fort Rotterdam saat ini berfungsi sebagai museum yang menyimpan semua rekam kebudayaan masyarakat di Sulawesi Selatan. Benteng Fort Rotterdam sendiri memiliki kekayaan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya yang menjadikan benteng ini sebagai artefak perkotaan di Kota Makassar. Nah, artefak sendiri adalah benda peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah yang harus dilindungi dan dilestarikan agar memberikan gambaran kondisi kota di masa lampau. Nah, sehingga bangunan bersejarah ini perlu dijadikan preservasi dan dikonservasi sebagai warisan budaya dan bukti peradaban pada masanya agar fungsi dan keberadaan bangunan dari benteng ini tetap terjaga dengan baik. Oke, next. Oke, contoh kasus yang ketiga yaitu berada di Kota Surabaya, yaitu Gedung Internation. Kota Surabaya sendiri merupakan salah satu kota dengan penuh sejarah. Salah satu bentuk peninggalan sejarah yang ada di Kota Surabaya adalah Gedung Internation dengan nama International Creditan Handel Vereniging Rotterdam atau lebih disebut Internation. Nah, Gedung Internation ini menjadi saksi pertempuran sekutu dengan rakyat Surabaya. Gedung Internation ini terletak di sudut Jalan Heron Street dan Willemspleet. Lokasi gedungnya tepat terletak di dekat Jembatan Merah Plaza dan Stasiun Jembatan Merah. Daerah tersebut dianggap sebagai daerah sibuk di Kota Surabaya. Nah, bangunan cagar budaya Gedung Internation ini terletak di Jalan Heron Street dan Willemspleet yang sekarang itu jalan itu disebut sebagai Jalan Jayan Grono, Harembangan, Surabaya. Gedung ini memiliki arah hadap ke timur dengan denah persegi 4. Nah, kemudian bangunannya itu terdiri dari 3 lantai. Bangunan bersejarah ini merupakan salah satu peninggalan sejarah di Kota Surabaya yang perlu dilindungi dan dijadikan preservasi agar tidak menghilangkan fungsi dan keberadaan bangunannya. Sebagai salah satu artefak kota yang dapat menggambarkan suasana di masa lampau. Melakukan preservasi dan konservasi pada bangunan ini juga merupakan salah satu bentuk menjaga warisan budaya dan keberadaan bukti peradaban di masa lampau yang ada di Kota Surabaya. Baik, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan 8 elemen oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3. Nah, berdasarkan hasil pemaparan 8 elemen tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa masing-masing kota memiliki karakter dan perbedaan yang khas. Kemudian berdasarkan analisa yang kami lakukan,
bisa dikatakan bahwa Kota Palu belum sepenuhnya itu menerapkan prinsip-prinsip perancangan kota yang dikemukakan oleh ahli perancangan, yaitu Hamid Sirfani. Kemudian di beberapa kawasan Kota Palu tidak ditemukan elemen perancangan kota yang didesain berdasarkan teori perancangan kota. Namun di beberapa kawasan sudah menerapkan prinsip-prinsip perancangan kota. Begitu juga halnya di Kota Makassar dan di Kota Surabaya. 8 elemen dari teori Hamid Sirfani ini masih belum diterapkan secara maksimal dalam perancangan kota di Kota Makassar dan di Kota Surabaya. Masih dari belum diterapkannya 8 teori ini masih terdapat beberapa elemen yang belum maksimal. Oleh karena itu, untuk kedepannya dari melalui teori-teori ini, 3 kota yang kami angkat tadi mungkin dengan diterapkannya sudah bisa menjadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Oke. Berdasarkan presentasi kami mengenai 8 elemen tadi, adapun sumber jurnal yang kami pakai yaitu yang pertama Jurnal Arsitektur Purwarupa volume 3 nomor 2 yang berjudul Kajian Elemen Perancangan Hamid Sirfani pada Kawasan Kota Satelit yang ditulis oleh Nur Hidayat M. Lili tahun 2019. Kemudian ada modul volume 11 nomor 1 yang berjudul Kajian Elemen Perancangan Kota pada Alun-alun Kota Cirebon dan Alun-alun Kota Bekasi. Jurnal ini berasal dari Jurnal Arsitektur Sekolah Tinggi Teknologi Cirebon yang ditulis oleh Aska DA Farhatul M 2019. Dan yang terakhir yaitu modul dengan volume 20 nomor 1 dengan judul Elemen Perancangan Kota yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Ruang Kota pada Jalan Jenderal Sudirman di Kota Salatiga yang ditulis oleh Happy R, Susana RS, Raden SR di tahun 2020. Baik, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.